Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami, kelompok 2 dari SIB akan mempresentasikan tugas kami dari tugas RPL, judul penerapan white box dan black box testing pada perancangan aplikasi Go UMKM. Next. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Naura Aida Nasyita dengan NIM 3 digit terakhir 041. Yang kedua yaitu Yaskil Vinatan dengan NIM terakhir 046. Yang ketiga yaitu Valentino Rossi dengan NIM terakhir 054. Yang keempat yaitu Ibrahim Kais dengan NIM 060 dan saya sendiri Ali Halifi dengan NIM terakhir 064. Masuk pada latar belakang, dalam upaya memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian, UMKM seringkali terhambat oleh kurangnya akses terhadap modal, kesulitan dalam menjaga keberlangsungan operasional, serta kesulitan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan ekonomi, terutama dalam konteks ketidakpastian yang dihadapi oleh dunia usaha, seperti pandemi COVID-19 dan ketidakpastian ekonomi global. Aplikasi UMKM sendiri hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Untuk menghadapi tantangan ini, perancangan aplikasi UMKM mengakui pentingnya memiliki strategi bisnis yang tangguh dan fleksibel. Dalam proses pengembangannya, penerapan white box testing jadi langkah krusial. Pengujian ini memfokuskan pada analisis internal aplikasi, memastikan setiap komponen bekerja secara optimal dan mengidentifikasi potensi bug serta celah keamanan. Bug testing menjadi strategi komprehensif untuk memastikan bahwa Go UMKM tidak hanya mampu mengatasi tantangan dan efektif bagi Baik, masuk ke tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu yang pertama menjamin keandalan dan stabilitas, mengidentifikasi dan mengatasi bug, memastikan aplikasi berfungsi dengan baik, serta kelemahan internal dalam kode aplikasi. Kedua yaitu kualitas kode dan performa, mengukur dan memastikan bahwa performa aplikasi dan kualitas kode termasuk kecepatan respon dan ketanggapan terhadap pengguna. Yang ketiga, pengalaman pengguna yang baik, menjamin antarmuka pengguna yang ramah pengguna, intuitif, bebas dari kesalahan yang dapat mengganggu pengalaman pengguna dan memastikan setiap fitur berfungsi dengan baik. Kemudian yang keempat adalah keamanan aplikasi, mengidentifikasi potensi risiko keamanan eksternal yang dapat mempengaruhi integritas dan kerahasiaan data. Kemudian manfaatnya yaitu yang pertama meningkatkan kepercayaan pengguna. Dengan keandalan dan keamanan yang terjamin, pengguna Go UMKM memiliki kepercayaan lebih terhadap aplikasi, mendorong pengguna berkelanjutan. Yang kedua, mencegah kegagalan sistem. Mencegah kegagalan sistem yang dapat merugikan UMKM dan pengguna. Yang ketiga yaitu perlindungan terhadap ancaman keamanan. Melindungi data sensitif dan informasi penting pengguna dari ancaman keamanan. Dan yang keempat, efisiensi pengembangan dan pemeliharaan. Menghemat waktu dan biaya dalam pemeliharaan aplikasi. Masuk ke bagian testing.
Testing sendiri atau pengujian dalam pengembangan perangkat lunak adalah proses evaluasi sistem atau aplikasi untuk memastikan bahwa itu berfungsi sebagaimana mestinya dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Proses pengujian melibatkan penggunaan berbagai teknik dan metode untuk mengidentifikasi bug, kesalahan logika, dan masalah kinerja yang dapat mempengaruhi fungsionalitas atau keamanan suatu sistem. Tahap ini bertujuan untuk menemukan kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan pada aplikasi yang dibangun. Pengujian ini bermaksud untuk mengetahui aplikasi yang dibuat telah memenuhi kriteria yang sesuai dengan tujuan perancangan aplikasi atau belum. Masuk ke dalam black box testing. Black box testing atau dapat disebut juga behavioral testing merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengamati hasil input maupun output dari perangkat lunak tanpa mengetahui struktur kode dari perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan untuk mengukur kinerja dari perangkat lunak yang dibangun. Apakah fungsinya dapat berjalan dengan baik atau tidak. Untuk melakukan pengujian, penguji tidak harus memiliki kemampuan menulis kode program. Pengujian ini dapat dilakukan oleh siapa saja. Fungsi dari penerapan black box testing merupakan yaitu yang pertama, fungsi yang salah atau hilang, kedua, kesalahan antarmuka atau interface, yang ketiga, kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal, yang keempat, kesalahan kinerja, kelima, inisialisasi dan kesalahan terminasi, yang keenam, validasi fungsional, ketujuh, kesensitifan sistem terhadap nilai input tertentu, dan yang terakhir, batasan suatu data. Kelebihan dan kekurangan dari black box testing sendiri, yaitu yang pertama, kelebihannya pengujian objektif. Tidak memerlukan pengetahuan mendalam terhadap struktur kode sehingga dapat dilakukan oleh orang yang tidak memiliki latar belakang teknis yang kuat. Yang kedua, fokus pada fungsionalitas eksternal. Memungkinkan untuk memeriksa aplikasi dari perspektif pengguna, membantu dalam validasi fungsionalitas sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, waktu yang efisien dapat dilakukan dengan lebih cepat karena fokus pada input dan output aplikasi. Kekurangannya yaitu yang pertama, keterbatasan cakupan testing tidak memungkinkan pengujian mendalam pada struktur internal, sehingga mungkin ada bug yang tidak terdeteksi karena fokus pada interaksi eksternal. Yang kedua, yaitu tingkat dukungan ulang yang lebih rendah, tidak efektif untuk melakukan pengujian ulang terhadap bagian-bagian tertentu. Setelah perubahan, kesulitan identifikasi. Dan yang terakhir, lokasi bug. Jika terdapat bug, proses identifikasi lokasi atau penyebabnya mungkin lebih sulit karena keterbatasan akses ke kode. Teknik black box testing sendiri yaitu yang pertama, equivalence partitioning. Cara kerja teknik ini yaitu dengan melakukan partition atau pembagian menjadi beberapa partisi dari input data. Kemudian yang kedua ada boundary value analysis. Teknik ini lebih fokus pada boundary, di mana adakah error dari luar atau sisi dalam software, minimum maupun maksimum nilai dari error yang didapat. Kemudian yang ketiga ada fuzzing. Fuzz sendiri merupakan teknik untuk mencari bug atau gangguan dari software dengan menggunakan injeksi data yang terbilang cacat ataupun sesi semi-otomatis. Kemudian yang keempat ada cause effect graph. Ini merupakan teknik testing di mana menggunakan grafik sebagai acuannya, di mana dalam grafik ini menggambarkan relasi antara efek dan penyebab dari error tersebut. Kemudian yang kelima adalah orthogonal array testing. Dapat digunakan jika input domain yang relatif terbilang kecil ukurannya, tetapi cukup berat untuk digunakan dalam skala yang lebih besar. Kemudian yang keenam ada all-pair testing. Dalam teknik ini, semua pasangan dari test case didesain sedemikian rupa agar dapat dieksekusi. Semua kemungkinan kombinasi diskrit dari seluruh pasangan beredar berdasar input parameternya. Tujuannya yaitu memiliki pasangan test case yang mencakup semua pasangan tersebut. Dan yang terakhir ada state transition. Testing ini berguna untuk melakukan pengetesan terhadap kondisi dari mesin dan navigasi dari UI dalam bentuk grafik. Selanjutnya yaitu Kemudian white ada box. white box testing. White, white box testing merupakan metode pengujian terhadap struktur dan alur
logika kode program. Adapun teknik yang digunakan pada metode whitebox testing yaitu statement coverage dan branch coverage testing. Hasil identifikasi pengujian yang dilakukan yaitu diperoleh 7 tahapan dalam melakukan pengujian baik menggunakan teknik statement coverage atau brand coverage. Fungsi dari penerapan black box testing yaitu menguji suatu statement pada program. Metode pengujian white box dapat menjamin satu, semua jalur atau path yang independen atau terpisah dapat dites setidaknya satu kali tes. Yang kedua, semua logika keputusan dapat dites dengan jalur yang salah dan atau jalur yang benar. Yang ketiga yaitu semua loop dapat dites terhadap batasannya dan ikatan operasionalnya. Yang keempat yaitu semua struktur internal data dapat dites untuk memastikan validitasnya. Hanya yang pertama yaitu coverage yang luas, memungkinkan pengujian yang mendalam dalam struktur internal, mencakup edge kode dan jalur eksekusi yang lebih detail. Yang kedua yaitu pengidentifikasian bug yang mendalam, dapat menemukan masalah pada level kode yang sangat spesifik dan memungkinkan perbaikan yang presisi. Yang ketiga, peningkatan kualitas kode dapat membantu dalam meningkatkan kualitas kode karena memeriksa detail implementasi. Kekurangannya yang pertama yaitu ketergantungan pada pengetahuan kode, memerlukan pemahaman yang mendalam tentang struktur dan logika kode sehingga membatasi siapa yang dapat melakukan pengujian ini. Yang kedua yaitu waktu yang diperlukan. Memerlukan waktu yang lebih lama untuk merancang dan menjalankan skenario pengujian karena keterlibatan yang lebih mendalam dengan kode. Yang ketiga yaitu memungkinkan terlewatnya kasus uji. Terkadang fokus yang terlalu dalam pada struktur kode dapat memperhatikan kasus penggunaan yang berbeda. Teknik white box testing. Yang pertama yaitu basis patch testing. Basis patch testing merupakan metode yang memungkinkan perancangan teks case untuk membuat pengukuran kompleksitas logik dari perancangan prosedural dan menggunakan pengukuran ini sebagai panduan untuk mendefinisikan himpunan basis dari jalur eksekusi. Test case yang dibuat untuk pengujian himpunan basis dijamin akan mengeksekusi setiap statement di dalam program sekurangnya sekali pada saat pengujian. Yang kedua yaitu flow graph. Flow graph merupakan notasi sederhana untuk merepresentasikan control flow. Yang ketiga yaitu cyclomatis complexity. Cyclomatis complexity digunakan untuk mengetahui jumlah jalur yang perlu dicari. Cyclomatis complexity adalah metrik software yang menyediakan ukuran kuantitatif dan dari kompleksitas logika program. Nilai yang dihitung bagi cyclomatis complexity menentukan jumlah jalur-jalur yang independen dalam kumpulan basis suatu program dan memberikan jumlah tes minimal yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pernyataan telah dieksekusi kurangnya satu kali. Pengujian black box testing. Yang pertama yaitu menu login. Kasus dan hasil pengujian. Dari aktivitas pengujian, masukkan sandi dan email dan sandi. Realisasi yang diharapkan yaitu email dan sandi muncul apabila diklik. Hasil pengujiannya yaitu prototipe email dan sandi berfungsi sesuai yang diharapkan. Kesimpulannya diterima. Yang kedua yaitu tombol masuk untuk pengguna yang telah memasukkan email dan password yang telah terdaftar. Realisasi yang diharapkan yaitu akan langsung beralih di halaman ganda. Hasil pengujiannya yaitu prototipe tombol masuk berfungsi sesuai yang diharapkan. Kesimpulannya diterima. Yang ketiga yaitu tombol sembunyikan dan tampilan password atau ikon mata. Realisasi yang diharapkan yaitu password dapat disembunyikan dan ditampilkan apabila ikon mata diklik. Hasil pengujiannya yaitu prototipe ikon mata pada password berfungsi sesuai yang diharapkan. Kesimpulannya diterima juga. Yang keempat yaitu tombol buat akun bagi yang belum memiliki akun.
realisasi yang diharapkan akan terhubung ke halaman selanjutnya untuk membuat akun berdasarkan email, nama depan, nama belakang, dan sandi. Hasil pengujiannya yaitu prototype buat akun bagi yang belum memiliki akun berfungsi sesuai yang diharapkan. Kesimpulannya diterima juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk aktivitas pengujian yaitu untuk tombol lupa password bagi yang lupa dengan password akun. Kemudian realisasinya yang akan diharapkan adalah akan terhubung ke halaman selanjutnya untuk mengisi email yang terdaftar dan link pembuatan password yang baru akan lewat email pengguna. Nah, prototipe lupa password bagi pengguna yang lupa dengan password berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi hasil pengujiannya dapat diterima. Kemudian selanjutnya ada untuk aktivitas pengujian tombol masuk dengan Google bagi pengguna yang akun dan passwordnya sama dengan akun Google. Nah, realisasinya yang diharapkan adalah akan langsung beralih ke halaman beranda. Kemudian hasilnya prototipe tombol masuk dengan Google berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadinya hasil pengujiannya dapat diterima. Kemudian selanjutnya ada loading page. Nah, realisasinya akan langsung. Kemudian prototipenya eh, loading, jadi hasil pengujiannya dapat diterima. Kemudian setelah loading akan beralih ke halaman beranda. Nah, hasilnya page berfungsi sesuai yang diharapkan. Sama juga ini ada hasil pengujiannya diterima. Next. Kemudian untuk menu beranda, berikut adalah kasus dan hasil ujinya. Yang pertama, aktivitas pengujian untuk tombol cari sesuatu. Kemudian yang diharapkan adalah menampilkan suatu postingan yang ingin dicari. Dan hasil pengujiannya, prototipe menampilkan suatu postingan yang ingin dicari belum berfungsi sesuai yang diharapkan. Berarti kesimpulannya untuk kasus ini belum diterima, jadi ditolak. Kemudian aktivitas selanjutnya adalah klik tombol tulis sesuatu. Realisasi yang diharapkan user dapat menulis suatu postingan. Namun untuk hasil pengujiannya, prototipe tombol dan menulis suatu postingan belum berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi untuk kasus ini ditolak. Kemudian selanjutnya ada klik tombol foto atau video. Realisasinya user dapat memilih foto atau video yang ingin diposting. Kemudian hasil pengujiannya adalah prototipe tombol memilih foto atau video yang ingin diposting belum berfungsi sesuai yang diharapkan. Mana kesimpulannya adalah kasus ini ditolak, pengujian ini ditolak, jadi belum berfungsi dengan baik. Selanjutnya ada klik tombol kirim. Realisasi yang diharapkan adalah user dapat mengirim postingan berupa tulisan, foto, maupun video. Prototipe tombol mengirim postingan berupa tulisan, foto, maupun video belum berfungsi. Jadi kesimpulannya ditolak. Next. Selanjutnya ada klik tombol suka dan angka akan bertambah. Diklik kembali untuk ke situasi awal. Jadi klik tombol untuk mengelike suatu postingan. Hasil pengujiannya yang diharapkan adalah user dapat mengklik tombol suka dan diklik kembali untuk kembali ke situasi awal atau tidak jadi melike. Nah, prototipe tombol suka berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi kasus ini pengujiannya diterima. Kemudian klik tombol komentar. User dapat melihat komentar suatu postingan. Nah, untuk hasil pengujiannya, prototipe tombol komentar belum berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi untuk kesimpulannya ditolak. Kemudian ada tombol bagikan. Realisasi yang diharapkan, user dapat membagikan suatu postingan. Hasilnya, prototipe tombol bagikan belum berfungsi sesuai yang diharapkan. Maka ini ditolak juga. Kemudian tombol tidak tertarik dengan postingan ini. Realisasinya yang diharapkan, user dapat memberikan feedback terkait postingan yang ada di beranda. Hasilnya, prototipe tombol tidak tertarik dengan postingan ini berfungsi sesuai yang diharapkan. Maka kasus ini pengujiannya diterima. Kemudian untuk tombol simpan postingan. Realisasi yang diharapkan, user dapat menyimpan suatu postingan yang ada di beranda. Hasilnya, prototipe tombol simpan postingan berfungsi sesuai yang diharapkan. Yang mana berarti kasus ini diterima pengujiannya. Next.
Kemudian ada juga tombol laporkan postingan. Nah, realisasinya yang diharapkan user dapat melaporkan suatu postingan apabila postingan tersebut tidak memenuhi kriteria postingan. Untuk hasilnya, prototipe laporan postingan, laporkan postingan berfungsi sesuai yang diharapkan. Maka ia diterima untuk pengujiannya. Kemudian tombol forum, chat, dan akun. User dapat beralih ke halaman yang ingin diakses. Hasilnya prototipe berfungsi sesuai yang diharapkan dan maka ini diterima juga untuk pengujiannya. Next. Kemudian untuk yang ketiga ada menu forum. Nah, untuk kasus dan hasil ujinya, yang pertama aktivitas pengujian, yaitu klik tombol cari forum. Realisasi yang diharapkan menampilkan suatu forum yang ingin dicari. Prototipe menampilkan suatu forum yang ingin dicari belum berfungsi sesuai yang diharapkan. Simpulannya ditolak. Kemudian tombol gabung forum. Nah, realisasi yang diharapkan akan langsung beralih ke halaman forum yang ingin diikuti. Hasilnya, prototipe tombol gabung forum berfungsi sesuai yang diharapkan. Maka diterima. Kemudian untuk tombol ikuti, yang diharapkan adalah user menambahkan forum ke dalam daftar forum Anda, yaitu forum yang diikuti. Dan hasilnya prototipe tombol ikuti berfungsi sesuai yang diharapkan. Maka hasil sini juga dapat diterima. Kemudian untuk aktivitas pengujian selanjutnya, klik tombol suka dan angka akan bertambah dan diklik kembali untuk kembali ke situasi awal. User dapat mengklik tombol suka dan diklik kembali untuk kembali ke situasi awal. Prototipe tombol suka berfungsi sesuai yang diharapkan. Maka kesimpulannya aktivitas untuk pengujian ini juga diterima. Next. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, aktivitas pengujian selanjutnya di menu forum ada klik tombol komentar. Klik realisasi yang diharapkan, user dapat melihat komentar suatu postingan. Hasil pengujiannya prototipe tombol komentar belum berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi kesimpulannya ditolak. Selanjutnya klik tombol kirim permintaan apabila forum yang ingin diikuti dalam mode privat atau terkunci. Realisasi yang diharapkan, user dapat mengirim permintaan untuk bergabung dalam forum yang ingin diikuti. Hasil pengujiannya prototipe tombol kirim permintaan berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi kesimpulan diterima. Selanjutnya tombol buat forum. Realisasi yang diharapkan, user dapat membuat forum yang diinginkan. Hasil pengujiannya prototipe tombol buat forum berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi kesimpulannya diterima. Selanjutnya tombol nama forum dan deskripsi singkat. Realisasi yang diharapkan, user dapat mengisi nama forum dan deskripsi singkat untuk melengkapi forum yang ingin dibuat. Hasil pengujiannya prototipe tombol nama forum dan deskripsi singkat berfungsi sesuai yang diharapkan. Kesimpulan diterima. Next. Lalu ada loading page. Realisasi yang diharapkannya akan langsung beralih ke halaman forum dan menampilkan forum yang baru saja dibuat. Hasil pengujiannya prototipe loading page berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi kesimpulannya diterima. Selanjutnya ada tombol beranda, gocet, dan akun. Realisasi yang diharapkan, user dapat beralih ke halaman yang ingin diakses. Hasil pengujiannya prototipe berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi kesimpulannya diterima. Next. Next. Nah, selanjutnya ada menu chat. Di bawah ini ada kasus dan hasil ujinya. Yang pertama, aktivitas pengujian tombol cari chat atau teman. Realisasi yang diharapkan menampilkan chat obrolan atau teman yang ingin dihubungi. Lalu hasil pengujiannya menampilkan chat obrolan atau teman yang ingin dihubungi. Kesimpulannya ditolak. Lalu yang kedua tombol chat. User dapat mengirim pesan obrolan ke sesama pelaku UMKM. Hasil pengujian prototipe
tombol chat berfungsi sesuai yang diharapkan. Kesimpulan diterima. Yang ketiga, tombol tambah chat. User dapat memulai pesan obrolan bersama pelaku UMKM. Hasil pengujian, prototipe tombol tambah chat belum berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi kesimpulan ditolak. Selanjutnya, tombol beranda, Go Forum, dan akun. Realisasi yang diharapkan, user dapat beralih ke halaman yang ingin diakses. Hasil pengujian, prototipe berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi kesimpulan diterima. Next. Lalu yang kelima ada menu akun. Aktivitas pengujian yang pertama pada tombol icon edit. Realisasi yang diharapkan, user dapat mengedit username akun. Hasil pengujiannya, prototipe tombol icon edit berfungsi sesuai yang diharapkan. Kesimpulan diterima. Selanjutnya ada klik tombol suka dan angka akan bertambah dan diklik kembali untuk kembali ke situasi awal. Realisasi yang diharapkan, user dapat mengklik tombol suka dan diklik kembali untuk kembali ke situasi awal. Hasil pengujiannya, prototipe tombol suka berfungsi sesuai yang diharapkan. Kesimpulan diterima. Yang selanjutnya ada klik tombol komentar. Realisasi yang diharapkan, user dapat melihat komentar suatu postingan. Hasil pengujiannya, prototipe tombol komentar belum berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi kesimpulannya ditolak. Lalu ada tombol beranda, Go Forum, dan chat. Realisasi yang diharapkan, user dapat beralih ke halaman yang ingin diakses. Hasil pengujiannya, prototipe berfungsi sesuai yang diharapkan. Kesimpulannya diterima. Next. Selanjutnya ada menu Go. Aktivitas pengujian yang pertama ada tombol Go Event. Realisasi yang diharapkan, user dapat beralih ke halaman Go Event. Hasil pengujiannya, prototipe tombol Go Event berfungsi sesuai yang diharapkan. Kesimpulan diterima. Selanjutnya ada tombol Go Materi. Realisasi yang diharapkan, user dapat beralih ke halaman Go Materi. Prototipe hasil pengujiannya, prototipe tombol Go Materi berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi kesimpulannya diterima. Selanjutnya tombol Go Mentor. User dapat beralih ke halaman Go Mentor. Hasil pengujiannya, prototipe tombol Go Mentor berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi kesimpulan diterima. Yang keempat ada tombol beranda, akun, forum, dan chat. User dapat beralih ke halaman yang ingin diakses. Prototipe berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi kesimpulannya diterima. Next. Selanjutnya menunggu event. Aktivitas pengujian yang pertama, tombol cari event. Realisasi yang diharapkan menampilkan event yang sedang atau telah berlangsung. Hasil pengujiannya, prototipe menampilkan suatu event yang sedang atau telah berlangsung, belum berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi kesimpulannya ditolak. Selanjutnya ada klik event. Realisasi yang diharapkan, user dapat melihat informasi penting terkait event. Hasil pengujiannya, prototipe event berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi kesimpulannya diterima. Lalu ada tombol back. Realisasi yang diharapkan, user dapat kembali dan memilih 3 fitur utama. Hasil pengujian, prototipe tombol back berfungsi sesuai yang diharapkan. Kesimpulannya diterima. Next. Selanjutnya ada menu Go Materi. Aktivitas pengujian yang pertama itu pada tombol cari materi. Realisasi yang diharapkan menampilkan materi yang tersedia dalam 4 filter bab. Hasil pengujian, prototipe menampilkan materi yang tersedia dalam 4 filter bab belum berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi kesimpulannya ditolak. Selanjutnya ada tombol bab marketing. Realisasi yang diharapkan, user dapat mengakses semua materi yang terdapat dalam bab marketing. Hasil pengujian, prototipe tombol bab marketing berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi kesimpulan diterima. Yang ketiga ada tombol bab keuangan. Realisasi yang diharapkan, user dapat mengakses semua materi yang terdapat dalam bab keuangan. Hasil pengujiannya, prototipe tombol bab keuangan berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi kesimpulan diterima. Selanjutnya ada tombol bab produksi. Realisasi yang diharapkan, user dapat mengakses semua materi yang terdapat dalam bab produksi. Hasil pengujiannya itu prototipe tombol bab produksi berfungsi sesuai yang diharapkan. Jadi kesimpulan diterima. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada menu geometri, yaitu ada yang pertama klik tombol bab legalitas dan perizinan. Dengan realitas user dapat mengakses semua materi yang terdapat dalam bab legalitas dan perizinan. Oh. Untuk
hal ini berfungsi sesuai yang diharapkan, jadi kesimpulannya diterima. Kemudian ada klik tombol materi, user dapat beralih ke halaman di mana user dapat melihat informasi materi secara lengkap. Materi ini berfungsi sesuai yang diharapkan oleh kelompok kami, jadi kesimpulannya diterima. Kemudian ada klik tombol keranjang, di mana user dapat memasukkan materi ke dalam keranjang untuk nantinya melakukan pembayaran agar dapat mengakses materi tersebut. Nah, untuk prototipe kali ini masih belum berfungsi sesuai yang diharapkan, jadi kesimpulannya ditolak. Next. Kemudian ada klik tombol beli sekarang. Nah, tombol ini user akan langsung diarahkan ke pembayaran agar dapat mengakses materi tersebut. Nah, untuk tombol beli sekarang ini masih belum berfungsi sesuai yang diharapkan, jadi kesimpulannya ditolak. Untuk tombol back, user dapat kembali dan memilih 3 fitur utama. Prototipe tombol back berfungsi sesuai yang diharapkan, jadi kesimpulannya diterima. Next. Kemudian ada C, menu Go Mentor. Nah, untuk aktivitas pengujian yang pertama kali dilakukan adalah cari mentor. Yang diharapkan adalah menampilkan mentor yang terdaftar dalam Go Mentor. Hasil pengujiannya belum berfungsi sesuai yang diharapkan, jadi kesimpulannya ditolak. Kemudian ada tombol daftar mentor dengan harapan user dapat mendaftar sebagai mentor dalam Go Mentor. Nah, untuk daftar mentor ini berfungsi sesuai yang kami harapkan, jadi kesimpulannya diterima. Kemudian ada tombol lihat selengkapnya, user dapat melihat profil mentor dalam Go Mentor. Nah, untuk tombol lihat selengkapnya ini belum berfungsi sesuai yang diharapkan, jadi kesimpulannya ditolak. Kemudian ada tombol back, user dapat kembali dan memilih 3 fitur utama kembali. Dan untuk tombol back berfungsi sesuai yang diharapkan, jadi kesimpulannya ini diterima. Next. Pengujian whiteboard testing. Next. Dalam rancangan aplikasi Go UMKM, kami tidak menerapkan atau menggunakan source code untuk menyusun aplikasi Go UMKM, melainkan hanya desain UI UX dan menggunakan prototipe software atau aplikasi lunak gratis, yaitu Figma. Hal ini kami lakukan karena kami ingin fokus pada desain dan fungsionalitas aplikasi, serta untuk menghemat waktu dan biaya pengembangan. Figma adalah aplikasi prototyping yang memungkinkan kami untuk membuat desain aplikasi dengan cepat dan mudah. Kami dapat membuat desain yang interaktif dan responsif, serta mengujinya dengan pengguna untuk mendapatkan umpan balik. Oleh karena itu, kami tidak menerapkan whiteboard testing sebagai uji coba karena aplikasi Go UMKM tidak memiliki source code. Hal ini menyebabkan whiteboard testing tidak dapat dilakukan karena whiteboard testing memerlukan source code untuk dianalisis. Adapun teknik yang digunakan pada metode whiteboard testing yaitu adalah statement coverage and branch coverage testing. Sedangkan black box testing berfokus pada evaluasi antarmuka pengguna, keamanan, dan kinerja aplikasi. Next. Kesimpulannya, aplikasi ini dibuat untuk memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian, terutama dalam konteks ketidakpastian yang dihadapi oleh dunia usaha, seperti pada pandemi COVID-19 dan ketidakpastian ekonomi global. Aplikasi Go UMKM hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Dalam proses pengembangannya, penerapan white box testing dan black box testing menjadi strategi komprehensif untuk memastikan bahwa Go UMKM tidak hanya mampu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh UMKM, tetapi juga menawarkan aplikasi yang handal, aman, dan efektif bagi pengguna. Penerapan white box testing memfokuskan pada analisis internal aplikasi, memastikan setiap komponen kode bekerja secara optimal, dan mengidentifikasi potensi bug serta celah keamanan. Sedangkan untuk black box testing memastikan keterampilan aplikasi berfungsi sebagaimana mestinya dari perspektif pengguna dan lingkungan eksternal. Tim pengujian fokus pada evaluasi antarmuka pengguna, keamanan, dan kinerja aplikasi. Dalam laporan ini diperoleh 7 tahapan dalam melakukan pengujian baik menggunakan teknik statement coverage ataupun brand coverage. Laporan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pengguna, mencegah kegagalan sistem, melindungi data sensitif dan informasi penting pengguna dari ancaman keamanan, serta menghemat waktu dan biaya dalam pemeliharaan aplikasi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dari teman-teman dan saya sebagai perwakilan memohon untuk minta maaf.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.